Hello, welcome back in my channel. Channel ini menyediakan video pembelajaran terkait farmakologi. So, jangan dilewatkan ya. Video kali ini yaitu farmakologi anti angina. Berikut ini penjelasannya. Apa itu angina pectoris? Angina pectoris adalah istilah medis untuk nyeri dada atau ketidaknyamanan akibat penyakit jantung koroner. Hal ini disebabkan oleh satu atau lebih arteri koroner jantung menyempit atau mengalami penyumbatan. Penyempitan arteri koroner menyebabkan otot jantung mengalami kekurangan oksigen atau dikenal dengan istilah iskemia. Angina sering terjadi ketika otot jantung membutuhkan lebih banyak darah, misalnya pada saat beraktivitas. Sedangkan suplai darah berkurang yang diakibatkan oleh adanya penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner. Pada saat beraktivitas, otot jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Penyempitan arteri koroner ini menyebabkan aliran darah dan oksigen berkurang, sehingga otot jantung mengalami iskemia. Dengan kata lain, angina pectoris terjadi ketika kebutuhan jantung meningkat sedangkan suplai oksigen menurun, atau terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen di otot jantung. Berbagai kondisi yang mengakibatkan penurunan suplai darah di arteri koroner. Yang pertama yaitu vasospasme pembuluh darah. Hal ini terjadi karena adanya oklusi arteri yang diakibatkan oleh pembentukan trombus pada area plak aterosklerosis. Vasospasme merupakan penyebab terjadinya angina varian. Kemudian, stenosis oleh plak aterosklerosis di dinding arteri koroner yang merupakan penyebab paling umum pada angina stabil. Kemudian, terbentuknya trombosis pada arteri koroner. Ketiga hal ini yang merupakan penyebab terjadinya penurunan aliran darah di arteri koroner. Kebutuhan jantung akan oksigen meningkat terjadi karena peningkatan denyut jantung, peningkatan kontraktilitas jantung, serta terjadinya peningkatan afterload dan preload. Suplai darah yang berkurang dan kebutuhan oksigen yang meningkat inilah yang menyebabkan terjadinya angina pectoris. Untuk penanganan angina pectoris, digunakanlah obat-obat yang memiliki mekanisme kerja dengan cara menurunkan kebutuhan oksigen dan atau meningkatkan suplai oksigen ke otot jantung. Obat-obat yang masuk dalam kategori anti-angina, yang pertama yaitu vasodilators, contohnya golongan nitrat dan kalsium channel blockers. Kemudian, obat-obat yang masuk kategori cardiac depressant, contohnya beta blockers dan kalsium channel blockers. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari golongan nitrat sebagai vasodilator. Gugus nitro pada golongan nitrat direduksi untuk membentuk NO atau nitrit oxide oleh enzim mitokondria aldehid dehidrogenase 2. Selanjutnya NO yang terbentuk akan mengaktifkan guanyl siklase atau disingkat GC. GC yang diaktifkan akan mengubah GTP menjadi CGMP. CGMP selanjutnya mengaktifkan fosfatase yang mendefosforilasi rantai ringan miosin, mengakibatkan penurunan interaksi antara aktin dan miosin. Hal tersebut menyebabkan terjadinya relaksasi otot polos. Nah, efek inilah yang menyebabkan golongan nitrat masuk dalam kategori vasodilator atau obat-obat yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Pada dosis rendah, nitrat menyebabkan dilatasi pada vena atau mempunyai efek venodilatasi. Venodilatasi inilah
yang akan mengurangi jumlah darah yang kembali ke jantung, yang mengakibatkan penurunan preload atau penurunan peregangan jantung pada awal sistolik. Preload yang menurun menghasilkan penurunan kekuatan kontraksi selama sistol, sehingga beban kerja jantung menurun. Nah, beban kerja jantung yang menurun akan menyebabkan menurunnya kebutuhan jantung akan oksigen. Sebaliknya, pada dosis yang lebih tinggi, nitrat menyebabkan vasodilatasi arteriol yang mengurangi kerja jantung dengan mengurangi resistensi yang harus dihadapi jantung selama sistolik. Atau dengan kata lain, nitrat pada dosis yang lebih tinggi menurunkan afterload. Penurunan afterload menyebabkan kebutuhan oksigen di otot jantung juga berkurang. Selain itu, nitrat juga telah terbukti dapat melebarkan arteri koroner, sehingga meningkatkan suplai oksigen ke otot jantung. Sebagai antiangina, golongan nitrat memiliki mekanisme kerja, yaitu meningkatkan suplai oksigen ke otot jantung dan menurunkan kebutuhan oksigen. Golongan nitrat digunakan untuk penggunaan akut, contohnya yaitu nitrogliserin, sebagai terapi utama untuk penanganan angina dengan cepat. Rute pemberian obat paling umum adalah secara sublingual, atau obat ditempatkan di bawah lidah yang menghasilkan onset cepat dan menghindari metabolisme lintas pertama obat di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Durasi kerja obat 10-30 menit setelah pemberian dosis tunggal. Nitrogliserin adalah senyawa yang tidak stabil. Tablet nitrogliserin dapat kehilangan potensinya saat terkena panas, cahaya atau kelembaban, dan memiliki umur simpan yang terbatas, atau memiliki expire date yang sangat singkat. Kemudian golongan nitrat digunakan untuk tujuan profilaksis atau pencegahan. Sediaan patch atau formulasi lepas lambat nitrogliserin dan golongan nitrat lain, seperti isosorbit dinitrat, digunakan untuk profilaksis atau pencegahan angina. Jadi contoh golongan nitrat yaitu nitrogliserin dan isosorbit dinitrat. Efek samping pada penggunaan golongan nitrat yaitu sakit kepala yang diakibatkan oleh vasodilatasi meningeal, terjadi pusing, refleks takikardi, disebabkan oleh penurunan tekanan darah arteri pada penggunaan dosis nitrogliserin yang lebih tinggi. Penurunan tekanan darah ini menyebabkan aktivasi baroreseptor sehingga menyebabkan refleks takikardi. Kemudian, terjadi hipotensi ortostatik yang jarang terjadi dan dapat menyebabkan toleransi, tetapi toleransi ini dapat dihilangkan dengan menghindari penggunaan dosis pada malam hari. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait golongan beta blockers sebagai anti-angina. Beta blockers memiliki mekanisme kerja sebagai anti-angina. Yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan oksigen dengan cara menurunkan denyut jantung, khususnya selama beraktivitas. Beta blockers memiliki efek inotropik negatif atau dapat menurunkan kontraktilitas otot jantung, menurunkan tekanan darah, khususnya tekanan darah sistolik. Selama exercise atau beraktivitas, beta blockers dapat mengurangi total peripheral resistensi, sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan beban kerja jantung. Yang perlu diperhatikan bahwa beta blockers hanya digunakan untuk tujuan profilaksis pada exertional angina atau angina yang disebabkan oleh aktivitas yang berlebih sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Beta blockers tidak efektif pada pengobatan angina varian atau angina yang disebabkan oleh vasospasme atau penyempitan arteri koroner. Hal ini karena penggunaan beta blockers yang non-selektif atau beta blockers non-kardioselektif dapat memblok reseptor beta 2, menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, dan hal ini akan memperparah kondisi angina varian.
Contoh beta blockers yang disetujui sebagai antiangina yang pertama atenolol, metoprolol, dan propranolol. Yang perlu diperhatikan yaitu hindari penggunaan beta blockers pada pasien dengan riwayat asma, depresi, dan pasien yang mengalami bradikardia atau adanya gangguan pada nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikular. Selanjutnya, kita akan jelaskan terkait mekanisme kerja dari kalsium channel blocker sebagai antiangina. Kalsium channel blockers memblok masuknya kalsium melalui kanal tipe L baik di otot jantung maupun di pembuluh darah. Hal tersebut akan mengurangi kebutuhan oksigen dengan menurunkan denyut jantung, menurunkan kontraktilitas jantung, serta menurunkan afterload dengan cara penurunan total resistensi perifer. Selain itu, kalsium channel blockers juga meningkatkan aliran darah arteri koroner, sehingga golongan CCB atau kalsium channel blockers digunakan untuk pengobatan angina varian atau angina yang disebabkan oleh vasospasme arteri koroner. Kalsium channel blockers yang disetujui sebagai antiangina yaitu amlodipin dan nifedipin, yang merupakan turunan dihidropiridin yang selektif di pembuluh darah, selanjutnya diltiazem dan verapamil. Verapamil merupakan golongan CCB turunan non-dihidropiridin yang selektif di otot jantung. Selanjutnya, antiangina yang terbaru yaitu ranolasin. Merupakan antiangina alternatif baru untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi antiangina golongan lainnya. Mekanismenya memblok arus Na-plateau pada potensial aksi dan secara tidak langsung menurunkan influx ion kalsium pada fase 2 sehingga menghasilkan efek inotropik negatif. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan oksigen menurun. Pada dosis tinggi, ranolasin memperpanjang gelombang Kite sehingga dapat bersifat aritmogenik atau menyebabkan terjadinya aritmia. Mekanisme kerja khusus ranolasin akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Tetap setia dengan channel ini dengan cara subscribe, tekan lonceng, like, komen, dan jangan lupa di-share. Terima kasih.